Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Selalu luar biasa ya kita di dalam Tuhan. Luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk bergabung dalam ibadah pagi Menara Doa Segala Bangsa. Baik Bapak Ibu, sekarang dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan pesan-pesan Tuhan pada saat pujian dan penyembahan tadi. Saya Pak Joshua Riko Pak. Silakan. Waktu lagi pujian penyembahan, saya dapat satu Tawarik 22 ayat 13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Terus di berikutnya ayat 19. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Jadi yang saya dapat, Tuhan tuh tunjukkan kita ini yang kita lakukan sekarang adalah kita harus mencari Tuhan. Dan kita ini sedang membangun tempat kudusnya Tuhan. Karena sebelum Tuhan datang melawat, kita memang harus ada orang-orang yang setiap hari berdoa mencari Tuhan supaya ada tempat kudus di mana Tuhan berkenan untuk datang. Jadi apakah kita siap sebagai menjawab Tuhan mencari setiap orang untuk mencari Dia supaya ada mendirikan tempat kudus untuk Tuhan. Apakah siap? Di sini di 22 Tawarik ini kan ceritanya Daud mempersiapkan segala sesuatunya supaya Salomo nanti yang membangun. Nah, sekarang Tuhan tanya kepada diri kita masing-masing, apakah kamu siap? Tuhan yang mempunyai segalanya, Tuhan yang akan kasih karunia-karunia. Kalau semua bilang siap, maka carilah Tuhan seperti yang di ayat 13, maka engkau akan berhasil. Nah, jadi semua masalah kesembuhan akan terjadi. Tuhan juga bilang hubungan keluarga juga akan direstorasi. Akan ada terobosan finansial supaya kita bisa fokus sama Tuhan dan mendirikan tempat untuk Tuhan. Ya. Terus bagaimana dengan yang tinggal di luar Indonesia? Jangan takut, lawatan Tuhan datang ke Indonesia dan akan menyebar ke barat. Amin. Siap-siap. Amin. Siap-siap, karena kalian yang di luar negeri, kalian menjadi pasukan-pasukan Tuhan. Tuhan akan pakai. Itu saja yang Tuhan nyatakan. Terima kasih. Amin. Shalom. Saya menyampaikan firman Tuhan yang waktu penyembahan tadi diberikan oleh Tuhan, dan saya akan membaca karena ini Tuhan ngomong ini adalah janji kebaikan bagi kita yang setia, yang selalu mencari Tuhan, yang selalu berdoa untuk keselamatan penuaian jiwa-jiwa. Saya dapat firman Tuhan dalam Yeremia 32 ayat 40 sampai 42. Saya baca Yeremia 32 ayat 40 sampai 42. Inilah janji Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka, untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah
Aku akan mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Ayat ini tiba-tiba dikasih Roh Kudus tadi waktu penyembahan. Terima kasih. Shalom. Ya, saya begitu merasakan kehadiran Tuhan pada saat pagi hari ini pujian penyembahan, khususnya pada saat lagu terima kasih Tuhan. Saya nggak bisa menahan air mata sampai saya sungguh-sungguhkan. Saya melihat Tuhan Yesus tersenyum di samping Pak Hebron memberkati kita. Saya sangat, Tuhan Kau baik. Amen. Saya melihat dia tersenyum di samping, di sebelah kanan Pak Hebron. Berdiri Bapak itu pada saat kita mengatakan terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus tersenyum sama kita. Saya sampai, aduh Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Saya nggak bisa menahan sampai saya sungguhkan. Sampai pokoknya luar biasa lah kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan pagi hari ini yang saya rasakan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya jelas melihat berdiri di sebelah kanan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mengucap syukur, puji Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena saya ditugaskan sementara mendeklarasikan dan ternyata Tuhan itu baik sekali. Yang Yesaya 61 mengatakan bahwa keturunan sampai anak cucu akan terkenal. Dan ternyata anak cucu saya yang cuma satu juga kemarin dapat rapor yang kemarin Jumat, nilainya hampir semua 95. Jadi benar-benar mendapat terus lagi dikatakan dia katanya paling pintar bahasa Inggris dan dia juga sudah bisa ini Bapak kami dengan bahasa Mandarin dan memang dia pintar juga bahasa Mandarin. Haleluya. Dan juga yang paling saya ini adalah bahwa dia memang katanya untuk agama baik juga, dia sudah mengenal Tuhan Yesus dan juga anak-anak saya juga yang laki juga dia menjadi ini pelayan gereja. Jadi saya sangat bersyukur Tuhan bahwa deklarasi itu ternyata terlaksana. Jadi dan saya mendapat surat dari Yudas bahwa kita akan mendapat rahmat yang melimpahi. Jadi semua untuk kita, jangan ini. Kita harus punya mimpi yang benar-benar bisa akan terwujud. Karena kita akan dilimpahi segala rahmat, damai sejahtera dan kasih. Terima kasih. Amin, luar biasa ya Bu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Agustinus Wijaya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami berkumpul via Zoom di Menara Doa Segala Bangsa. Kiranya Engkau berkati Menara Doa Segala Bangsa, Engkau pakai untuk Indonesia Tuhan, agar Indonesia dipulihkan lewat Menara Doa Segala Bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami yang hadir di via Zoom ini Tuhan, urapi kami, lawat kami Tuhan, karena kami perlu firman-Mu. Firman-Mu itu yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Bahkan firman-Mu itu yang mengubahkan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya katakan, amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Ya. Kita Selamat ketemu pagi, lagi. Pak. Iya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Shalom. Iya, Menara Doa Segala Bangsa kelihatannya udah mulai bertumbuh dan bentar lagi berbuah nih. Amin. Iya. Amin. Iya. Hari ini kita belajar sama-sama mengenai, jadi kalau dari temanya adalah pengujian iman, ya. Jadi kita percaya Tuhan, kita punya iman pemberian Tuhan, iman aktif pada saat iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, setelah itu kemudian kita ngalamin hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah, ini perlu semuanya untuk bisa apa? Untuk kita bisa agar kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, iman semuanya diuji. Ya, coba kita lihat di ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 7. Ini saya bacakan dari 1 Petrus 1 ayat 7, saya bacakan ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi di sini dikatakan oleh Rasul Petrus berkata bahwa semua iman itu akan diuji. Diuji apa? Untuk membuktikan kemurnian. Jadi pada saat saudara dan saya terima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan berikan suatu roh yang baru. Tuhan berikan suatu hati yang baru. Imannya pun baru, tapi imannya masih tercampur dengan apa? Dengan cara berpikir yang lama. Kita masih, walaupun orang percaya Tuhan, kita masih kepengen kaya, masih kepengen ini, masih sangat-sangat kepengen yang sifatnya duniawi. Nah, pada saat itu, pada saat kita kepengen ingin memuji Tuhan, ingin meninggikan nama Tuhan, tapi di other side, di satu sisi lain, kita masih kepengen, ini daging ingin kepengen tumbuh. Nah, ini perlunya kita dimurnikan. Sederhana tujuannya, karena Pak Iman dipermunikan. Bahasa saya sederhana, nggak bikin malu. Udah itu aja. Supaya apa? Nggak bikin malu. Ada contoh saya kemarin, ada teman, sama-sama orang Kristen. Ada orang Kristen terjadi transaksi jual beli. Sama-sama percaya Tuhan. Transaksi jual beli, mungkin yang satunya merasa nggak puas dan sebagainya, yang satu komennya begini, orang Kristen kok kayak gitu. Udah, itu aja. Sama-sama. Bagaimana dengan orang yang nggak kenal Kristus? Bagaimana dia mau ikut bahwa kita Tuhan Yesus itu baik? Sementara istilahnya dalam praktek sehari-harinya, orang lain bersaksi. Istilahnya dari mulutnya keluar ucapan, orang Kristen kok kayak gitu. Nah, inilah perlunya pemurnian iman. Karena begini, semua iman pada saat orang itu mengakui Yesus sebagai Tuhan akan diuji. Coba salah satu penyebab kenapa iman harus lewati pujian, supaya satu, ada 4 lah. Ada 4 hal kenapa iman itu harus dimurnikan. Ya kan? Penyebab pertama, satu penyebab iman harus dimurnikan supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ini aja, pertama bertumbuh. Nah, kata murni ini kecenderungannya ke logam. Di dalam metalurgi, di dalam permunian, ya, dimurni di bahasa Yunani, dokimaso dan sebagainya. Agar apa? Murni pengertiannya cuma satu kok, tidak ada campuran lain. Nah itu, di dalam kita mengikut Tuhan, jangan ada diembel-embelin, ditunggangin motivasi-motivasi lain. Yang intinya satu, motivasi lain itu akan menumbuhkan kedagingan. Itu aja. Bertumbuh sih tumbuh. Katakanlah kalau perumpamaan ditabur tuai, kalau kita nggak dimurnikan, gandum itu akan tumbuh, tapi lalangnya juga tumbuh. Lama-lama kejepit, lama-lama nggak berbuah. Tumbuh sih tumbuh, tapi nggak berbuah. Salah satu fungsi untuk pemurnian adalah agar kita bertumbuh. Istilahnya kita diuji. Udah sederhana aja. Kayak di Menara Doa Segala Bangsa, saya harap sih semuanya bertumbuh dan kemudian mulai diuji. Imannya mulai diuji. Nah, COVID ini adalah pengujian iman. COVID. Karena saya ketemu dengan orang-orang yang sebelum COVID, ya, kalau cerita Tuhan, istilahnya pendeta aja kalah. Ini, ketemu orang. Karena apa? Ternyata mereka pundi-pundinya banyak. Begitu COVID, istilahnya dia cerita kesaksian, aduh Pak, omset saya turun 90%. Kalau orang Manado ngomong, iman saya totofore, iman saya gemeter, Pak. Ternyata sekarang saya rasa aman saya ternyata salah, loh. Saya bisa ngomong Tuhan banyak karena pundi-pundi saya banyak. Jadi COVID ini memberikan suatu efek goncangan terhadap apa? Pemurnian terhadap iman. Tapi dia cerita, it's okay Pak, it's okay. Saya kenal Tuhan lebih dari dulu. Ya hampir sama kayak Ayub lah. Dari kata orang aku mengenal Tuhan, tapi sekarang aku mengenal Tuhan sendiri langsung. Secara langsung. Ya kok ini salah satu pemurnian agar apa? Agar kita tumbuh.
bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Percaya Tuhan bukan lewat berkat-berkat Tuhan. Percaya Tuhan karena Dia memang yang jadi satu-satunya penolong. Karena ada satu yang berbeda sekali antara pengertian dunia dengan pengertian rohani. Contoh mengenai iman. Iman kan kalau di Alkitab udah jelas lah definisinya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum saya lihat. Nah, ini kan terjadi suatu perbedaan. Dunia baru mengakui sebagai bukti, ya, dunia mengakui baru percaya kalau ada bukti. Jadi percayanya di depan, ya kan? Buktinya di depan, percayanya di belakang, itu dunia. Maka ada istilah penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu harus bisa dibuktikan baru dapat dipercaya. Itu dunia. Sementara di dalam iman itu ada suatu berbeda, sesuatu yang bertolak belakang 180 derajat perbedaannya. Karena apa? Iman menuntut percaya dulu, buktinya menyusul. Iman itu kontralogik. Iman kontralogik. Bahasa sederhananya kontralogik apa lagi? Iman tidak masuk akal. Jadi kalau kita ngukur Alkitab, baca Alkitab berdasarkan logika, berdasarkan pengertian, berdasarkan kepandaian kita, banyak nggak masuk akal. Di sini saya lihat ada dokter Lilian, ya. Mungkin dokter lah. Bagaimana mungkin ada orang istilahnya kena sakit, katakanlah sakit kanker, hanya di dalam nama Yesus, kankernya hilang. Secara medik, susah dibuktikan secara ilmiah. Karena tolak ukurnya memang berbeda. Nah, kita kadang mengaku percaya Yesus, tapi masih banyak campuran. Campuran apa? Campuran kita masih, masa sih cuman ngomong dalam nama Yesus sembuh? Kayaknya kok apa sih? Karena begini, kadang iblis memakai fakta untuk mendukung pekerjaan dia. Itu aja. Yang intinya adalah memutarbalikkan firman Tuhan. Karena begini, begitu saya punya iman, saya sakit misalnya, saya punya iman, saya sembuh di dalam nama Yesus. Kita nggak bisa menjelaskan. Karena dasarnya dari hati. Iman timbul akan pendengaran akan firman Tuhan. Dasarnya dari hati. Tapi kalau misalnya medik atau apa, bisa jelasin, oh begini Pak, ini urutannya begini. Yang rasa percaya dibangun oleh hati, dan rasa percaya dibangun oleh logika, pikiran. Nah, ini perlu pemurnian. Agar apa? Agar iman kita bertumbuh. Karena tadi salah satu di deklarasi yang saya baca, Tuhan mencintai hukum. Ya kan? Hukum-hukum apa? Hukum-hukum rohani, bukan hukum-hukum dunia. Agar hukum-hukum rohani itu terjadi dalam hidup kita, ya kitanya harus hidup rohani. Harus ikutin hukum-hukum rohani, harus ikutin hukum-hukumnya adalah dengan iman. Di mana iman itu adalah di awalnya percaya, bukti menyusul apa yang kita percayai. Di dalam hidup ini, apa yang kau percayai. Makanya Yesus seringkali ngomong begini, jadilah seperti imanmu. Kalau iman saya mengatakan saya sembuh, ya jadilah sembuh. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Walaupun secara logika nggak masuk akal. Karena salah satu sifat iman itu bersifat melampaui. Apa yang dilampaui sih? Iman melampaui logika. Iman melampaui kemampuan berpikir. Yang satu lagi, iman melampaui waktu. Karena Pak, saya percaya waktu yang akan membuktikan apa yang saya percayai. Saya percaya menara doa dipakai Tuhan. Menara doa segala bangsa. Tinggal waktu yang akan membuktikan. Amin. Amin. Haleluya. Bahwa Indonesia melalui transformasi dan sebagainya. Salah satunya lewat menara doa. Ya tinggal waktu aja. Nah, inilah yang membuat kita bisa bertumbuh. Pengujian iman seharusnya bertumbuh. Nah,
Pak, saya mah banyak nabur. Banyak orang benar nabur, benar nabur. Tapi pertanyaannya adalah bertumbuh dan berbuah nggak? Karena saya lihat banyak orang itu nabur. Karena diajarinnya begini, kalau kamu nabur, kamu nuai. Nggak salah nggak? Nggak salah. Tapi melewati satu hal, orang kalau nabur butuh yang namanya pertumbuhan. Dan yang menumbuhkan itu adalah Tuhan, bukan kita. Bagian kita. Amen. Makanya Rasul Paulus ngomong gini, Apolos menanam, ya kan? Paulus menyiram, tapi yang paling penting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, agar kita tumbuh, ya kan? Cara bagaimana merawat, bagaimana kita menyirami, sederhana. Matikan kedagingan, itu pengujian iman. Udah, matikan kedagingan, mulai belajar fokus. Saya bukan ngajarin, saya belajar juga sama. Bagaimana saya hidup harus setiap hari mematikan kedagingan. Dengan cara apa? Ya pagi-pagi saya, kalau versi saya datang pagi-pagi datang menghadap Tuhan. Agar apa? Ya agar menang aja. Kalau enggak kita babak belur. Ya kan? Nah ini penting. Kita menanam, menabur, benar nabur. Tapi banyak orang menabur. Tapi kemudian dia tidak merawat, tidak menyiramin. Karena prinsipnya udah biarin aja, gue nabur, ntar kan juga tumbuh. Karena banyak juga orang menabur, versi menabur kan, menabur banyak, nuai banyak betul. Tapi juga harus diikuti, disiramin enggak. Ini yang paling penting. Jadi pengujian iman yang pertama adalah agar kita bertumbuh di dalam Tuhan. Rasul Paulus di jemaat Filipi ngomong begini, agar hidupmu itu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu aja. Nah, yang kedua, pengujian iman diperlukan agar satu, nama Tuhan yang dimuliakan. Itu aja. Perlu diuji, perlu. Contoh di Alkitab banyak, salah satunya adalah Mesrak, Sadrak, Abednego. Iya kan? Iman dia diuji, taruhannya nyawa. Sampai Sadrak, Mesak, Abednego sampai ngomong kan begini, sekalipun kami harus menyembah, istilahnya mati, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan khusus dirikan. Lewatin nggak? Lewatin penderitaan dia. Kita ikut Yesus bukan ikut senangnya doang. Tapi di dalam pengujian itu akan nampak. Pada saat setelah lewat, Nebukadnezar yang ngomong, barang siapa istilahnya mencela atau menghina Tuhan yang disembah oleh Sadrak Mesak harus mati. Nama Tuhan dimuliakan. Lewat apa? Lewat pengujian iman kita. Dengan cara bagaimana? Kalau bahasa saya sih sederhana lah, ya kan? Bagaimana nama Tuhan dimuliakan? Latih taat aja. Latih taat. Hati saudara dan saya pada saat istilahnya pada saat kita percaya Yesus, hati itu kecenderungannya taat. Yang istilahnya yang membuat kita susah taat adalah cara berpikir. Bahasa saya sih gini, hati kecenderungannya taat, menuruti firman, tapi pikiran kadang suka ngeyel. Itu aja. Nah, pikiran yang suka ngeyel ini, yang tidak menurut ini, itu yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Kemarin saya berapa lama lagi ngobrol-ngobrol sama pendeta. Ya ini sorry itu saya kalau saya dikit kritik atau nyinggung ya. Pak, tahu nggak Pak? Itu kalau pendeta lagi berantem, preman kalah. Tahu hasilnya kalau pendeta berantem, hitung aja itu sinode di Indonesia, itu hasilnya. Udah, dia ngomong gitu. Betul. Ya ini sih yang ngomong, saya cuma pendengar dan saya yang menyampaikan aja. Nah, nama Tuhan dimuliakan. Kita tahu juga, Rasul Paulus di Filipi kalau saya ngomong ya, Yesus taat sampai mati. Sehingga nama dia sangat ditinggikan. Pengujian iman itu butuh untuk apa? Agar nama Tuhan dimuliakan lewat apa? Belajar taat aja.
Amin. Amin. Nah, ketaatan itu diperoleh pada saat hati dan pikiran itu satu visi lah, satu jalan. Karena hati kita kecenderungannya menyembah Tuhan, karena percaya. Tapi apakah pikiran kita fokus kepada Tuhan? Aduh, gua sih kepengen ikut Tuhan, iya menyembah, cuman gua punya tujuan, gua kepengen kaya juga nih. Nah, motivasi-motivasi di other side ini yang kadang perlu dimurnikan. Kalau Tuhan berkata cukup, ya sudah cukup. Kalau mengatakan Tuhan bahwa Tuhan gembalaku takkan kekurangan, ya kita percaya bahwa hidup kita nggak akan kekurangan. Amin. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan, ya kita percaya bahwa hidup saya, karena saya menyembah Tuhan, karena saya percaya Tuhan, hidupku cukup di dalam Tuhan. Amin. Amin. Hanya pikiran aja, aduh ini COVID, barang apa-apa naik, kerjaan susah, bisnis susah, kan pikiran. Pikiran yang jadi kontra dengan firman. Pada saat saya baca Alkitab, hati mempercayai, pikiran langsung berilusi, berimajinasi. Aduh COVID, ini tahun depan tambah susah nih, cari duit tambah susah. Sementara kita baca itu, hati percaya, pikirannya melayang-layang melawan firman. Nah, ini yang membuat kita mengalami kesulitan. Karena apa? Pada saat kita punya suatu imajinasi yang dalam tanda kutip tidak memuliakan Tuhan, ya kan? Imajinasinya hidup ke depan tambah susah dan sebagainya, ya kan? Nah, akhirnya apa? Secara tidak langsung, ini mulut susah untuk mengucap syukur. Karena imajinasinya imajinasi yang tidak memuliakan Tuhan. Muncullah kekhawatiran dan sebagainya. Tapi pada saat kita fokus kepada percaya kepada Tuhan, antara hati dan pikiran itu sinkron selaras, mulut untuk mengucap saya thank you, Pak, bagus. Bahasa saya sih gini, ada di Habakuk ya, kalau boleh mau dibaca ya dibaca. Di Habakuk 3 ayat 17 ya. Habakuk ngomong begini, sekalipun pohon ara tidak berbuah ya. Terus apa lagi ya tuh? Aku tetap beria-ria. Kita di dalam pengujian iman, dalam pemurnian iman kita harus berkata begini, iman saya tidak tergantung oleh keadaan. Amin. Amin. Itu aja. Iman percaya saya 100% dimurnikan karena saya percaya Tuhan gembalaku. Udah. Pada saat itu, ketaatan bukan hal yang susah. Ketaatan bukan hal yang susah. Karena apa? Ya hanya karena saya percaya. Antara hati dengan pikiran itu satu jalan. Nggak bercabang. Ketaatan bukan hal yang susah. Tunduk sama otoritas. Salah satu kita tidak tunduk kata otoritas, ya karena kita bukan celah. Alkitab banyak contoh lah. Musa yang diberi otoritas kepada Tuhan untuk pimpin bangsa Israel. Adiknya sama kakaknya berontak. Emang bener tuh si Musa? Masa sih gua nggak dikasih? Iya kan? Itu kakak adik. Kita belajar tunduk ke otoritas. Kita memuliakan nama Tuhan. Jadi ada dua. Ya kan? Pengujian iman karena satu, agar kita bertumbuh nanti berbuah. Nama Tuhan dimuliakan. Ya kan? Yang ketiga, agar iblis tidak dapat keuntungan dari kita. Itu ada ayatnya ya, karena kita tahu ya kan, agar iblis tidak dapat keuntungan dari kita. Ini hal yang paling gampang. Ya kan? Di 2 Korintus 2 ayat 11, belajar mengampuni. Ini. Kita kadang prinsipnya kayak gini. Ini prinsip manusia, ya kan? Tapi kita belajar memulainya dengan melakukan prinsip Tuhan. Manusia mengampuni, ngomongnya begini. Ini manusia kalau ngampunin ya. Saya sih ngampunin kamu, tapi saya nggak lupa perkataan kamu. Saya sih mengampuni, tapi kelakuan kamu saya nggak lupa. Itu manusia. Jadi suatu saat iblis dapat keuntungan
Dengan cara apa? Dengan cara mengintimidasi, mengingatkan kembali memori-memori masa lalu di mana si A itu menyakiti saya. Terus kemudian hati saya jengkel. Nah, ini yang saya mau. Tapi kita kalau di mulutnya, enggak, gue udah ngampunin, saya sudah mengampunin. Nah, manusia mengampuni tapi tidak melupakan. Nah, karena kita tidak melupakan ini, membuat iblis dapat keuntungan. Dengan cara apa? Intimidasi. Terus kita terintimidasi. Iya benar dia. Kalau nginget-nginget dulunya dia mak, gitu. Tapi puji Tuhan lah, sekarang saya sudah mengampuni. Terus cerita kejelekannya dia di masa lalu diumbar. Oh dulu dia itu begini ya, dia begini ya. Nah ini yang saya maksud, iblis dapat keuntungan. Coba kalau kita sudah mengampuni dan melupakan. Rasul Paulus ngomong begini di Filipi 3, ya Filipi 3 ayat 13 saya baca. Aku melupakan apa yang ada di belakang. Masa lalu isi masa lalu. Ya kan? Dan istilahnya berdiri menghadapi apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari untuk capai tujuan. Agar iblis tidak dapat keuntungan dari kita. Ya kan? Pada saat saya mengampuni, pada saat kita ngampuni, lupakan juga. Seperti ada firman, walaupun dosamu merah seperti gimesi, tapi pada saat saya minta ampun, putih seperti salju. Sudah. Nah itu harus dilatih. Untuk melupakan masa lalu, harus dilatih. Caranya bagaimana? Ya belajar tetap fokus. Karena ini pengujian firman. Belajar fokus untuk hari ini dan ke depan. Seburuk apapun masa lalu, ya sudah lupakan. Itu ngampuni full heart. Ngampuni yang sepenuh hati, ya kurang lebih gitu. Yang keempat, nah ini yang paling penting. Pada akhirnya pengujian iman, agar kita bisa bantu orang lain. Nggak mementingkan diri sendiri. Karena esensi terbesar, musuh kita terbesar, untuk memuliakan Tuhan atau apa adalah begini. Ya kan? Ego sendiri. Musuh apa? Kingdom of God lah. Ada pendeta ngomong musuhnya kingdom of God ya, kingdom of self. Jadi kita bisa mematikan diri sendiri untuk tolong orang lain. Nah, saya sih di Menara Doa Segala Bangsa, ya mungkin orang ngomong apaan itu cuma doa, tapi saya percaya tinggal waktu yang membuktikan kok. Apa yang dikerjakan oleh Menara Doa Segala Bangsa nggak pernah sia-sia. Amin. Ya. Amin. Ini aja jadi pengujian iman. Amin. Saya rangkum. Amin. Satu, agar iman bertumbuh dan berbuah, ya kan, dimurnikan supaya nama Tuhan dimuliakan lewat ketaatan. Agar iblis tidak dapat keuntungan dari kita dengan cara apa? Pada saat saya mengampuni, kita bisa melupakannya juga. Amin. Fokus kepada hari ini dan ke depan. Dan kita bisa membantu orang lain, ada compassion, ada belas kasihan ya, dalam kehidupan kita. Ya, kira-kira sekian sharing dari saya. God bless ya. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan Shirley. Sejak hamba mengkonseling dia 2 hari lalu, dan dia juga sudah bersaksi, dia tidak lagi sesak napas, dan ada yang mengganjal, semua sudah hilang. Kami percaya Tuhan sembuhkan itu semua dengan sempurna. Segala pengaruh-pengaruh, omongan orang yang membuat dia ragu, bimbang, kami tolak dalam nama Yesus. Segala roh keraguan, roh ketidakpercayaan kami tolak dari Shirley dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan berikan dia iman yang mantap. Dan dialah hari-hari ini dia melihat kedahsyatan Tuhan, mujizat Tuhan. Sebagaimana firman yang kau sudah berikan untuk Shirley, Yohanes 11:4, bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan. Lewat kesembuhan Amen. Shirley, nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pak Herianto Hasugi Tuhan. Ya Pak. Oke. Pak percaya Tuhan sembuhkan sekarang? Amin.
Kesembuhan adalah kehendak Tuhan ya. Jadi kesembuhan itu bukan moga-moga, tidak. Kesembuhan itu kehendak Tuhan. Tuhan mau Bapak sembuh. Amin. Kurabasyikir. Kita berdoa saudara buat Pak Herianto yang sekarang ini sedang memakai ini. Bapa, dengan otoritas yang kau berikan kepada kami sebagai hamba-Mu, kau perintah sembuhkan orang sakit, usir setan-setan. Karena itu dalam nama Yesus kami perintah kesembuhan terjadi atas Pak Herianto daripada COVID-19. Kami lepaskan urapan kesembuhan. Hamba menumpangkan tangan hanya melalui layar, laptop. Tetapi di sana Tuhan Yesus, hamba melihat tangan-Mu sendiri ada atas kepalanya. Menjamah menyembuhkan dia. Dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan kuasa kesembuhan atas Pak Herianto Tuhan. Segala virus COVID-19 pada paru-paru, kami bakar semua dalam nama Yesus dengan api Tuhan. Kami lepaskan urapan kuasa Tuhan turun atasnya dalam nama Yesus Tuhan. Hadirat Tuhan Yesus turun, kuasa kesembuhan Tuhan mengalir Tuhan. Menjamah Tuhan tubuh Pak Herianto Tuhan, sehingga benar-benar segala COVID itu semua mati, semua musnah, dan kami hardiknya dari tubuh Pak Heri, karena tubuhnya adalah rumah Tuhan, bukan rumah penyakit. Kesembuhan terjadi atas Pak Heri dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kemudian Shirley, mana Shirley ya? Shirley, kita berdoa buat Shirley. Tuhan katakan kamu tidak usah takut, percaya. Tuhan katakan aku adalah Bapa yang baik. Amin. Kalau Bapa di dunia aja meminta kepada anak-anaknya, dia akan memberi yang baik, apalagi Bapa di surga. Dia akan memberikan kesembuhan yang kau butuhkan. Amin. Milikilah iman seperti seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang sudah dijanjikan sesuatu oleh ayah ibunya, dia akan percaya 100% tanpa keraguan bahwa apa yang dijanjikan papa mamanya itu pasti diberikan. Terlebih lagi Bapa di surga. Dia Bapa yang baik, apa yang dia janjikan. Ya, firman katakan tidak mungkin anak meminta lalu diberikan ulang. Ya, pasti diberikan roti. Tuhan juga akan memberikan yang terbaik. Terima, Tuhan katakan, aku yang akan menyembuhkan engkau sendiri. Bukan tangan dokter, bukan obat-obat, tetapi aku, kata Tuhan. Karena aku punya rencana yang dahsyat luar biasa buat kehidupanmu. Lewat kesembuhan yang kau alami, engkau akan menyatakan kemuliaanku. Aku sedang mengerjakan kesembuhan itu dalam tubuhmu. Kesembuhan itu sedang berproses dan kesembuhan itu akan menjadi sempurna. Aku akan mengangkat segala sel-sel kanker dari tubuhmu. Amin. Dokter boleh berkata, harus operasi, harus kemo, harus begini, harus begitu. Tetapi imanmu yang bekerja saat ini akan menyelamatkan. Imanmu akan membawa kesembuhan. Kami lepaskan urapan kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus mengalir Tuhan saat ini dengan sempurna atas Sterling. Bahkan kami berdoa sepakat, ganti Tuhan semua sel-selnya yang rusak karena kanker dengan sel-sel yang baru yang sehat. Ganti Tuhan organ-organ tubuhnya yang dikoyak-koyakan oleh sang kanker dengan organ-organ tubuh yang baru. Karena Tuhan punya banyak stok di sorga. Biarlah saat ini terimplantasi Tuhan organ-organ tubuh yang baru Tuhan di dalam diri Shirley. Hati yang baru Tuhan, sel-sel yang baru. Sembuh total dalam nama Yesus. Yes, I know Lord. Yes, I see Lord. Yeah. Yes, I see. Saya lihat kamu ke depan, kamu akan ada di belakang mimbar untuk bersaksi. Amin. Lihatkan Tuhan. Karena Tuhan menyembuhkan. Amin. Tuhan katakan jangan takut anakku, aku mengasihi engkau. Engkau akan menerima kesembuhan dan pemulihan. Sebagaimana aku menjamah, menyembuhkan, memulihkan yang lain, aku juga akan menjamah, memulihkan. Kami lepaskan kesembuhan yang sempurna atas Shirley. Semua keraguan-raguan, roh tidak percaya, roh kebimbangan, roh kepanikan, roh kebingungan, roh kesedihan, kesusahan, kami cabut sampai ke akar-akarnya dari Shirley. Penuhi dia dengan roh sukacita yang daripada dia. Terbuah roh sukacita itu betul-betul menyala-nyala dalam batin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami juga berdoa dalam nama Yesus untuk mereka yang saat ini Ibu Priscilla dan suami yang akan divaksin vaksin Tuhan.
Pagi ini Tuhan campur tangan Ibu Priscilla dan suaminya agar tubuh mereka bisa beradaptasi untuk menerima obat vaksin yang masuk ke tubuhnya. Kami menyerahkan obat vaksin yang akan disuntikan ke dalam tubuh Ibu Priscilla dan suami. Kami minta Tuhan kuduskan dengan darah Tuhan, agar pada waktu vaksin itu masuk tidak akan membawa efek-efek samping, baik panas, demam, dan hal yang lain atas tubuh jiwa roh mereka. Kami lepaskan proteksi dan berkat ilahi dari Tuhan Yesus Kristus atas Ibu Priscilla dan suaminya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk semua yang saat ini Tuhan mengalami pergumulan apapun. Kami berdoa juga Tuhan Yesus supaya Tuhan yang akan tolong. Tuhan yang akan campur tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Rukti Tuhan, yang saat ini Tuhan untuk anaknya Ayu yang ada di Jakarta, yang saat ini terganggu kesehatannya dengan muntah-muntah, juga untuk Ibu Rukti yang tidak sehat, terganggu kesehatan. Kami berdoa lawat dalam nama Yesus. Tuhan katakan, aku akan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan. Dan engkau akan mengalami jamahan kuasaku, kesembuhanku, kata Tuhan, yang akan membawa pemulihan dalam hidup. Kami lepaskan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas Rukti dan juga atas Ayu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Tunarabasyikira. Kami berdoa juga Bapa di surga buat Ibu Esra Tuhan, yang mana Tuhan Esther Yulian Spurba terkena COVID dan dirawat di Wisma Atlet. Kami minta lawatan dan jawaban buat Esther Yulian Tuhan. Kami ikat segala sakit penyakit COVID. Kami perintahnya dari tubuhnya dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan dia boleh disembuhkan. Kami berdoa juga Bapa di surga, menyerahkan Tuhan buat Ibu Linda, Engkau ambil alih dia, kuduskan hati batin jiwanya. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan tolong. Amin. Tuhan lepaskan dia dari segala roh keraguan, roh kebimbangan atau apapun yang mengganggunya. Kami berdoa juga setiap pengaruh-pengaruh intimidasi setan kami patahkan, kami hancurkan semua dalam nama Yesus. Darah hancurkan, sucikan, bebaskan. Kami juga berdoa buat Christopher yang saat ini sedang menuju rumah sakit untuk PCR COVID. Amin. Kami berdoa Tuhan jamah, tolong dalam nama Yesus. Biar benar-benar hasil tes negatif mereka, Bu Francisca, Pak Rudi, Christopher juga adiknya dibebaskan dari segala COVID dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus buat Yohana Gultom Tuhan, supaya Tuhan akan menaruh segala roh hikmat, kecerdasan, kepandaian bagi dia, di mana dia akan mengikuti tes ujian untuk perguruan tinggi tanggal 1 Juli. Tuhan buka jalan agar semua bisa lulus dengan baik dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami juga berdoa Tuhan buat anak dari teman Ibu Desi yang bernama Y, yang terkena positif COVID Tuhan. Tuhan kami perintah dalam nama Yesus. Engkau dengar setan dalam nama Yesus. Kami ikat engkau dan kami perintah engkau keluar dengan segala virus COVID dari tubuh daripada Y dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Y anaknya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami juga berdoa buat Evan Tuhan, anak daripada Ibu Liani, lawat dan jamah dia. Dia bertumbuh dalam Tuhan. Dia mengenal Tuhan, dia takut Tuhan. Amin. Berikan kecerdasan, kepandaian buat kehidupannya dan masa depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara baik, saudara kita akan sama-sama berdoa. Saudara yang menjadi anggota Menara Segala Bangsa, kami akan menggembalakan saudara dengan baik, ya, sebagaimana yang Tuhan mau, untuk kita menjadi gembala yang baik daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa saat ini untuk perusahaan-perusahaan, ya. Kita akan berdoa saudara buat semua perusahaan daripada anak-anak Tuhan, mereka yang menjadi anggota Menara Doa Segala Bangsa. Setiap hari kita mendoakan saudara, ya. Amin. Jadi saudara yang menjadi anggota Menara Doa Segala Bangsa, saudara mendapatkan satu privilege. Kami akan mendoakan perusahaan-perusahaan saudara. Maaf, kami tidak doakan yang di luar anggota Menara Doa Segala Bangsa. Kami hanya khusus mendoakan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh mereka yang bergabung aktif di Menara Doa Segala Bangsa. Saudara, mari kita buka suara, kita berdoa buat perusahaan ini
Ada 45 perusahaan, kita tahu ke depan akan bertambah banyak. Dan juga perusahaan-perusahaan yang ada yang kita doakan, kita percaya juga akan bertambah besar. Karena salah satu visi yang Tuhan berikan buat kita di Manado segala bangsa, kita bergerak dalam kemiliteran kerajaan Allah, mengerjakan tugas doa peperangan, dan mempersiapkan lawatan Tuhan, tapi juga bersama dengan lawatan Tuhan akan terjadi transfer of wealth. Jadi saudara-saudara yang ada di Manado segala bangsa yang memiliki bisnis usaha, saudara akan jadi wadah, ya, pemindahan kekayaan Tuhan. Tetapi ingat, kalau Tuhan berkati saudara dengan limpah dalam keuangan, bukan untuk hawa nafsu, bukan untuk mewah-mewah, tapi untuk memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan. Kita akan sama-sama berdoa buat perusahaan-perusahaan ini. Nanti bagi tim, ya, Financial Miracle akan mengupdate terus setiap bulan untuk perusahaan-perusahaan ini untuk data kembali, ya. Bapak, kami berdoa buat semua perusahaan-perusahaan daripada anggota Menara Doa Segala Bangsa. Kami berdoa buat Melpa Tour and Travel, PD Wijaya, Usaha Konveksi, Jimmy Sebayang and Partner Tuhan untuk kepengacaraan, Diva Store, CV Tandi Utama Perkasa, Harvest Bakri, dan Mi Bento, Angel Way Enterprise, Batik Sinar Jaya, Warkop Bank Monang, Homemed Ikan Tausi, Borneo, Espermen Karet 88, Binary Trader and Art Studio, Desert Table, CV Ecclesia Mulia Jaya, Peternakan Gloria, Elgire, Nelsi Sel, Angkutan Kota, Toko Indonesia United Kingdom, Pilihan Shop 95, Penjahit Abun, Delabers Cakes, Toko Berlin, Mana Kosher, Safir Marks Darmo Permai, Pempek Glenny, Riyadi Motor and Tunas Harapan, Diko Production, Potato, Pinbox, Pemanik, Catering, Toko Online, Food Online, Drive Online, Food, Jasa, Konstruksi Dagang, Angkutan Umum, TKI, TKI yang bekerja di luar negeri Tuhan, baik yang ada di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong Tuhan Yesus, di Malaysia, bahkan juga yang di luar negeri Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang menjadi pegawai negeri sipil, menjadi guru, menjadi tenaga medis untuk CV Dinamika Agribisnis Borneo. Dalam nama Yesus kami buka tingkap-tingkap di langit Tuhan. Dan kami perintah dalam nama Yesus berkat-berkat dicurahkan dalam seluruh berusaha bis pekerjaan daripada umat-Mu. Bahkan juga buat mereka yang menjadi seorang ibu rumah tangga. Itu pekerjaan mereka. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Pintu-pintu berkat terbuka. Dan kami perintah dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan menolong mereka dalam mengelola usaha pekerjaan mereka. Dan kami berdoa Tuhan akan bawa berkat-berkat keuangan datang dengan limpah ke dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan berikan mereka order-order yang banyak yang limpah. Jauhkan dari segala kemacetan-kemacetan. Dalam nama Yesus, omset mereka akan terus bertambah dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan demi bulan Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, transfer of wealth, pemindahan kekayaan turun atas umat-Mu ini Tuhan, yang melayani sebagai tentara-tentara doa di Menara Doa Segala Bangsa. Kami percaya kalau mereka fokus melayani Tuhan, bukan saja bekerja tapi menyediakan waktu melayani Tuhan, usaha bisnis pekerjaan mereka akan diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Kami lepaskan berkat-Mu Tuhan untuk semua perusahaan-perusahaan dan usaha pekerjaan ini, bahkan untuk seluruh ibu rumah tangga dalam pekerjaannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita kemudian akan berdoa saudara buat semua anggota Menara Doa Segala Bangsa. Jadi sebagai saudara mungkin yang perusahaannya belum didaftar, saudara silakan menghubungi ya. Menghubungi tim yang ada untuk saudara perusahaannya didaftar. Saudara bisa hubungi tim Financial Miracle yang dipimpin oleh Pak Joshua Rico dengan tim ya. Saudara bisa hubungi untuk supaya bisa didoakan setiap hari. Sekarang kita berdoa saudara buat anggota-anggota Menara Doa Segala Bangsa. Saudara juga yang belum daftar otomatis tidak didoakan, karena ia akan didoakan yang sudah mendaftar ya. Kita akan berdoa saudara buat anggota Menara Doa Segala Bangsa ini. Bapak, kami berdoa buat Kristi Febriani. Kita sama-sama buka suara berdoa buat mereka. Esther Liantoli,
Hesti Herwanti, Nelci Haryati Gadas, Desi Wijoyo, Nadia Oktra Bigail Riyadi, Eka Yugelin Monangin, Yohan Gunawan Pardede, Jimmy Petrus Sebayang SH, Maria Labora, Merve Kristianti Hetaria, Popi Kristinawati David C, Ren Oni Paris Nanlohi, Maria Lia, Pendeta Deborah Lenda, Pue, Lydia Atan, Marilon Wibowo, Milidayanti Harefa, Feni Dianawati, Francisca Chong, Pak Hebron, Hengki Wijaya, Ratna Juita, Yeni Watimena, Lewi Hani Jatmiko, Melpa Sitorus, Tevi Oike Manopo, Michael Lucy Piri, Marlon Sibarani, Priscilla Jessica, Fani Octavia, Triani Stella Setiawan, Rosleli, Elisa Rinur Jana Hidayat, Marila Sulistiani, Anita Ferawati, Melasti Sinambela, Ella Prasetya, Maria SG, Julianti Juli, Howard D, Johan Gunawan Pardede, Sri Utami, Sani Intiawati, Listia Ame, Laura Koni Rampisela, Elizabeth Sri Retnowati, Terli Paraeng, Tommy Tomayahu, Nico Chan, Imelda, Lamria Malpau, Tai Mukhin, Ahin, Lili Veronica, Linda Susilowati, Ratna Omala Bangun, Revi John Salian, Rukti Windriati, Ilan, Lisa Lucia Sudira, Teresia, Chandra Hussein, Abigail Pelasula, Nanlohi, Eni Esin Karahap, Mary, Juliet Gosali, Devi Natalia Didi, Amelia Jacinta Vistoro Harjo, Priscilia Yeti, Miriam, Shirley Yohana, Astrid G. Sanaski, Deborah W. Sanaki, Dr. Enda Leginta Barus, Rina Sulastri, Intan Jayaditio, Lisna Yanti Sitorus, Agus Baktiar Daud Simanung Khalid, Pendeta Benyamin Luki, Angrita Lede, Liani, Elizabeth Elvi Poluan, Kristi Angel Leo, Kristina Krisya, Lista Donna, Yohana Gultom, Sylvia Triwayuni Tirlobi, Hana Dewi Eka, Ika Vivian, Lai Sian Ling, David Tandiono, Stefani Xiao Xiaopun, Yohanes Haryanto, Maria Juliani Manu Natalia, Purnomo Wayudi, Maria Ira, Wali Hong, Sofia Effendi, Yuliat Gosali Tiar Masilaen. Bapa, kami memberkati semua anggota Menara Doa Segala Bangsa, baik yang mengikuti Menara Doa Segala Bangsa maupun Sekolah Doa Apostolik Profetik. Berkati hidup rohani mereka, Tuhan. Mereka bertumbuh mengenal Tuhan, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Dan Tuhan bawa mereka masuk ke dalam rencana Tuhan yang terbaik, yang dahsyat dan luar biasa. Berkati kesehatan mereka. Lindungi dan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Amin. Kami lepaskan proteksi ilahi, tudung ilahi atas mereka. Dilindungi semua mereka dan keluarga mereka daripada COVID-19. Amin. Dan juga memberkati segala bisnis pekerjaan mereka, suami, istri, anak-anak mereka, orang tua mereka, seisi rumah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Mereka biarlah akan semakin naik dan tidak akan turun. Amen. Dan Tuhan akan pakai satu persatu dengan dahsyat. Tuhan akan jadikan mereka tentara-tentara doa, tentara-tentara Injil, tentara-tentara pemulih yang akan memulihkan banyak orang. Haleluya. Berkati mereka yang hari-hari ini menjalani doa 24 jam di Menara Doa Segala Bangsa. Tuhan akan memperlengkapi dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa Tuhan akan kirim pasukan tentara lebih banyak lagi bergabung di Menara Doa Segala Bangsa. Dari 540 kabupaten kota di 34 provinsi. Bahkan dari 215 di negara di seluruh dunia. Terima kasih untuk Tuhan sudah kirim dari Singapura, Hong Kong, dari juga Tuhan Malaysia, United Kingdom, dari Netherlands, bahkan juga dari Amerika. Tuhan akan kirim 215 bergabung di Menara Doa Segala Bangsa untuk mengerjakan visi kegerakan Tuhan, yaitu kegerakan pemulihan, kegerakan doa, kegerakan the big fire revival, kegerakan apostolik prophetic, kegerakan transfer of wealth, dan juga kingdom business untuk membangun perusahaan-perusahaan Tuhan. Kegerakan Tuhan untuk benar-benar mereka boleh menjadi rumah perbendaharaan Tuhan, diberkati dan memberkati ya Tuhan. Kegerakan Tuhan untuk betul-betul mereka juga disiapkan untuk betul-betul mengalami kepenuhan Roh Kudus Kristus dan kepenuhan Allah, dan kegerakan untuk mereka menyambut Maranatha. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan,
Kuota Zoom Menara Doa Segala Bangsa 500 akan diisi penuh, bahkan limpah. Dan kami percaya hari-hari ke depan Tuhan, yang ikut juga menyaksikan lewat YouTube, ada ribuan orang yang tidak terbatas jumlahnya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, urapan kegerakan yang pernah turun atas Elia, yang pernah turun atas Elisa, yang pernah turun atas Rasul Paulus, yang pernah turun atas Yohanes Pembaptis, bahkan urapan kegerakan Tuhan yang besar, yang pernah bekerja di dalam diri Tuhan Yesus sendiri, bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, untuk membawa kegerakan Tuhan bagi pelebaran kerajaan Allah, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kegerakan apostolik profetik, kegerakan the big fire revival terjadi hari-hari ini. Kami melihat tuayan raya turun atas kota kami dan bangsa kami. Kami percaya Kau dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.